Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-47 dan 48 dari surah An-Nisa, yaitu tentang seruan Allah kepada ahlul kitab supaya mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini adalah ayat sebelum ini menerangkan tentang ahlul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan mereka yang tercela. Maka patut untuk dicela. Perbuatan mereka yang tercela telah diterangkan sebelum ini, yaitu mereka merubah firman-firman Allah dari tempatnya dengan mentakwilkannya sesuka hati mereka. Kemudian mereka tidak menghormati Rasulullah SAW. Jadi beriman kepada Allah tidak, kemudian juga menghormati Rasulullah pun tidak. Padahal kedua-duanya adalah perkara yang utama di dalam beragama. Maka mereka disebut telah melakukan penodaan terhadap agama. Wa ta'nan fid din. Mereka itu sama dengan mencela agama. Mereka sebahagian besar dari ahlul kitab memilih kekufuran. Mereka memilih kesesatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka supaya mereka jangan memilih kesesatan, supaya mereka memilih kebenaran. Nah, ayat ini adalah ayat seruan kepada mereka supaya mereka memilih kebenaran, yaitu dengan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga di samping menyampaikan seruan kepada mereka, Allah juga menyampaikan ancaman. Apabila mereka tidak mau menjawab seruan Allah, maka Allah akan mengazab dan menyiksa mereka. Allah menyebutkan siksaan yang akan mereka terima adalah Allah akan menghilangkan muka mereka, akan mengubah wajah mereka sehingga tidak ada lagi di muka itu hidung, mata, mulut, kening, dagu, pipi, sudah tak ada lagi. Allah akan mengubahnya seperti
kepala bahagian belakang, yaitu datar begitu saja. Itu ancaman Allah supaya mereka mau tunduk dan patuh kepada Allah, karena manusia mesti diberikan rasa takut, yang dengan rasa takut tersebut mau tunduk dan patuh. Tetapi mereka pula sampai hari ini sebahagian besar mereka tetap dalam keengganan. Padahal Allah telah membuktikan ke atas mereka bahwasanya dahulu ada sebahagian dari mereka pada masa Nabi Musa alaihissalam juga enggan memilih kebenaran. Mereka melanggar larangan Allah. Allah melarang jangan cemari hari Sabtu, yaitu dengan menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka menangkap ikan juga, mereka cemari hari Sabtu. Maka Allah laknat mereka menjadi kera-kera yang hina. Jadi apabila pada masa dahulu telah berlaku ketetapan Allah bahwasanya Allah telah melaknat mereka sehingga merubah diri mereka dari manusia kepada kera, maka tidak ada halangan bagi Allah untuk merubah wajah mereka. Nah, sepatutnya dengan ancaman Allah mereka menjadi takut, kemudian mereka memilih kebenaran, yaitu dengan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, seperti yang telah mereka ketahui di dalam kitab suci yang ada pada mereka. Tetapi mereka tetap memilih kesesatan, tetap memilih kekufuran. Mereka menyekutukan Allah. Kemudian Allah beritahu perbuatan mereka menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Dan perbuatan mereka menyekutukan Allah, ia adalah dosa yang tidak akan diampuni. Dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, dosa-dosa besar yang lain diampuni oleh Allah apabila Allah berkehendak untuk mengampuninya, apabila hamba itu bertaubat dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Tetapi apabila dosa syirik yang dilakukan, Allah tidak mengampuni. Ahlul kitab terperangkap kepada dosa syirik. Dari kalangan orang-orang Yahudi mengatakan Allah memiliki anak Allah Uzair. Dari kalangan orang-orang Kristen mengatakan Allah memiliki anak Allah adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih bin Allah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair anak Allah. Berkata orang-orang Nasrani Nabi Isa anak Allah. Mereka terperangkap dalam kemusyrikan. Itu adalah kekufuran, itu adalah dosa besar. Mereka telah melakukan dusta yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ayat ini bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang beriman adalah sebagai peringatan. Jangan sampai seperti mereka pula. Di tangan mereka ada kitab suci, tapi mereka enggan untuk beriman. Maka jangan sampai pula di tangan kita ada kitab suci, kemudian enggan pula untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitab, ya ayyuhalladzina utul kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi Alkitab.
Alkitab yang dimasukkan adalah kitab suci Taurat. Bermakna yang mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi, ahlul kitab. Aminu bima nazzalna, berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa-apa yang ada padamu, yaitu apa-apa yang terdapat dalam kitab suci yang ada padamu. Min qabli an natamisa wujuha, sebelum kami merubah mukamu. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami memalingkannya ke belakangnya. Nanti kita akan terangkan. Au nal'anahum, atau kami melaknat mereka. Melaknat maknanya mengutuk mereka. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, yaitu pada masa Nabi Musa alaihi salam. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah itu pasti akan berlaku. Jadi apabila Allah membuat ancaman, kemudian yang diancam itu pula tetap berkeras kepala untuk melakukan larangan Allah, maka pasti ketetapan Allah diberlakukan. Innallah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan mengampuni barang siapa yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah kami turunkan, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai membenarkan apa-apa yang ada padamu sebelum kami merubah mukamu, lalu kami memutarnya ke belakangnya, atau kami mengutuk kamu sebagaimana kami mengutuk orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, dan adalah ketetapan Allah pasti akan berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, dan mengampuni dosa-dosa selain dari menyekutukan Allah bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang seruan Allah kepada ahlul kitab, supaya mereka beriman kepada Alkitab yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran. Mereka hendaklah beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu sama-sama kandungan kitab suci itu adalah seruan untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Allah memberikan ancaman bahwasanya apabila mereka tidak mau menjawab seruan Allah, maka untuk mereka siksaan. Bukan hanya siksaan, tetapi juga kutukan, laknat. Dan ancaman Allah itu pasti akan berlaku. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya dosa besar yang dilakukan oleh ahlul kitab, sebahagian besar ahlul kitab, karena ada sebahagian kecil ahlul kitab beriman kepada Rasulullah, seperti Abdullah bin Salam beriman pada Rasulullah, tapi sebahagian besar mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah,
tidak mau percaya kepada kitab suci Al-Quran, mereka memilih kesesatan. Dalam ayat sebelum ini, mereka membeli kesesatan, maka mereka telah menyekutukan Allah karena mereka tunduk dan patuh kepada selain Allah. Apabila Allah menyeru mereka, mestinya seruan Allah yang mereka jawab, tapi mereka lebih suka menjawab seruan selain Allah, seruan hawa nafsu mereka atau seruan syaitan yang menyuruh mereka untuk melakukan pelanggaran, maka mereka telah menyekutukan Allah. Dan bukti mereka menyekutukan Allah adalah menetapkan bagi Allah anak. Maka mereka telah menyekutukan Allah, telah melakukan dosa syirik. Kemudian Allah menerangkan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Inilah dua ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran, yaitu pengajarannya jangan sampai seperti mereka pula, dan jauhilah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Sekarang kita akan lihat ayat dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina utul kitab." Wahai orang-orang yang diberi Alkitab. Sebelum ini Allah menyebut utu nasibam minal kitab, mereka yang diberi bahagian dari kitab. Kalau sekarang pula mereka yang diberi kitab. Ada beda? Ada bedanya. Bedanya adalah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang diberi Alkitab, maknanya wahai orang-orang yang sekarang di tanganmu ada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan mereka, yaitu dengan menyatakan mereka adalah orang-orang yang telah menerima kitab suci. Tak semua manusia menerima kitab suci, hanya mereka yang menerima kitab suci, karena mereka dari kalangan Bani Israel diutus kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi ini diutus kepada mereka, tidak kepada semua bangsa di dunia. Nah, ketika Allah mengutus nabi-nabi ini kepada mereka, kepada Bani Israel, mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima kitab suci. Semestinya apabila mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menerima kitab suci, dan mereka tahu kandungannya adalah menerangkan tentang pengutusan Nabi Muhammad yang akan datang kemudian, dan juga membawa kitab suci yang terakhir, sepatutnya mereka lah orang-orang yang bersegera beriman kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang bersegera percaya kepada Al-Quran. Jadi Allah meninggikan mereka, wahai orang-orang yang diberi Alkitab. Semestinya kamu adalah orang-orang yang segera beriman kepada Nabi yang terakhir. Tapi rupanya Allah sudah meninggikan kedudukan mereka dengan mengatakan mereka sebagai orang-orang yang diberi kitab suci, tapi mereka sendiri yang tidak menghormati diri mereka. Maknanya mereka ini orang-orang yang tidak bersyukur, diberi nikmat tapi disalahgunakan nikmat. Sama dengan kita umpamanya, apa kelebihan seseorang? Diberi harta oleh Allah, maka kita pun seru, wahai orang-orang yang diberi harta. Mengapa kita menyebut wahai orang yang diberi harta? Berharap mudah-mudahan orang yang diberi harta ini mau bersedekah, mau bantu orang yang susah. Tetapi malah orang yang berharta ini tidak mau mensyukuri harta yang ada di tangan mereka, kemudian menahan diri dengan bakhil dan kedekut, kikir, sehingga membiarkan orang dalam kesusahan. Nah, ini berarti sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Begitu juga dalam ayat ini, Allah sudah meninggikan kedudukan mereka. Wahai orang-orang yang diberi kitab suci, sepatutnya dengan kitab suci yang ada padamu, bersegeralah kamu untuk beriman kepada Al-Quran. Aminu bima nazzalna. Aminu, berimanlah kamu, bima nazzalna,
terhadap apa-apa yang telah kami turunkan. Apa yang telah Allah turunkan? Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Yahudi tak mau beriman kepada Al-Quran sampai hari ini. Maka mereka hanya beriman kepada perjanjian lama saja. Bahkan mereka buat pula penjelasannya sendiri, ada tafsirannya sendiri. Jadi ada kitab tafsirnya namanya Talmud. Talmud itulah yang mereka jadikan pegangan pada hari ini. Dan orang-orang Yahudi tak percaya kepada perjanjian baru. Perjanjian baru adalah Injil. Mereka tak percaya. Mereka hanya berpegang kepada perjanjian lama saja. Tetapi orang-orang Kristen percaya kepada perjanjian lama dan baru, digabung menjadi satu, namanya Bible, Alkitab. Tapi orang Yahudi tak mau percaya kepada perjanjian baru. Karena orang Yahudi dengan orang Kristen, mereka ini adalah benci-membenci juga, musuh-memusuhi juga, dengki-mendengki juga. Tetapi kalau berhadapan dengan umat Islam, mereka bersatu. Nah, ini sudah kita terangkan di dalam surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang diberi kitab suci, berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, musaddiqan lima ma'akum, sebagai yang membenarkan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada orang-orang yang diberi kitab suci Taurat? Yaitu kitab suci Taurat yang isinya adalah mentauhidkan Allah. Nah, semestinya mereka isinya di dalam mentauhidkan Allah dan isi di dalam Al-Quran itu juga mentauhidkan Allah, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerima Al-Quran karena isinya sama, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan Taurat, Allah juga yang menurunkan Al-Quran. Kalau kedua kitab suci ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari sumber yang sama, maka tidak ada alasan mengambil yang satu kemudian meninggalkan yang lain. Karena berasal dari sumber yang sama. Maka Allah menyebut musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada padamu. Jadi kalau mereka tidak mau juga menerima Al-Quran, maka sebenarnya bukan karena kandungan Al-Quran sebenarnya. Kalau mereka tidak mau juga menerima Al-Quran, maka sebabnya adalah pada diri mereka sendiri, yaitu kedengkian, hasadan min indi anfusihim, yaitu sebagai hasad, sebagai dengki dari diri mereka. Apa makna dengki? Tidak suka orang lain mendapat kebaikan, tak suka kebaikan itu didapatkan oleh bangsa Arab, karena mereka menanti-nanti Rasul yang terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Rupanya Rasul yang terakhir dari kalangan Bani Ismail, yaitu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi itu pun alasan mendengki saja sebenarnya. Karena Rasul yang diutus kepada mereka adalah dari kalangan mereka sendiri, mereka bunuh. Jadi kalau Rasul dari kalangan mereka saja mereka bunuh, mereka benci, apalagi kalau Rasul dari kalangan di luar mereka. Karena memang mereka adalah orang yang tidak suka kepada kebenaran sampai hari ini. Maka slogan mereka pada hari ini adalah anti agama. Itu sebenarnya slogan mereka. Mereka tak menyebutnya di mulut, tetapi sebenarnya kenyataannya adalah mereka anti agama. Sehingga mereka mengatakan Tuhan itu telah mati. Sekarang yang mengurus diri kita di dunia ini adalah diri kita sendiri. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, berikanlah urusan gereja kepada gereja dan urusan kita kepada kita, urusan raja kepada raja. Maka dipisahkanlah kehidupan agama itu dari kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan sekularisme, sekularisme. Dan Majelis Ulama Indonesia telah berfatwa sekularisme, pluralisme, liberalisme ini adalah sesat, yaitu ajaran
ajaran sesat. Tapi ada sebahagian umat Islam yang terpedaya karena diberi beasiswa belajar di negeri orang-orang kafir itu, dapat gelar master, doktor, kemudian dapat pula lagi bantuan, maka ia pula menjadi corong, menjadi juru bicara bagi musuh. Padahal mereka ini adalah tamatan pondok pesantren, dari organisasi Islam, sehingga mereka ini mencemari agama sendiri, kemudian memecah belah umat untuk menyenangkan keinginan musuh Islam. Akhirnya musuh Islam tak perlu lagi untuk menghancurkan kita dari luar, karena ada sebahagian umat Islam itu yang kerjanya membuat fitnah, yaitu memecah belah umat Islam dari dalam. Maka kita berhati-hati dengan kelompok ini. Wahai orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, membenarkan apa-apa yang ada padamu sebelum kami merubah wajahmu. Sebelum kami merubah wajahmu, apa maknanya ini? Sebelum kami merubah mukamu. Muka atau wajah adalah bahagian hadapan dari kepala kita ini. Ini kepala kita ini bulat, bagian depannya muka, bagian belakangnya ditutupi dengan rambut. Di bahagian depan ini ada mata, ada hidung, ada mulut, di atas ada kening, ada dagu, di kiri kanan ada pipi. Bagus sekali muka kita ini. Apalagi kalau matanya bulat, terang, hidungnya pula mancung, bibirnya pula, itu dah semakin bagus lah. Tetapi Allah menyebut, berhati-hati, apabila kamu tidak mau menjawab seruanku, maka akan kudatarkan wajahmu itu. Kalau disebut datar bermakna tak ada lagi mata, tak ada lagi hidung, tak ada lagi mulut, tak ada lagi dagu, datar saja. Kata natomis diambil dari kata atoms. Atoms itu maknanya penghilangan. Jadi hilang sama sekali, tak ada lagi. Kita tengok ada orang yang diuji oleh Allah dengan mukanya yang agak hodoh, yang agak buruk, yaitu datar saja mukanya, sangat tidak baik. Nah, kurang, padahal masih ada hidungnya, masih ada, cuma pesek sedikit saja. Kemudian matanya juga begitu, mulutnya juga. Ini pula memang tak ada lagi mata, tak ada lagi hidung, tak ada lagi mulut, tak ada lagi kening, tak ada lagi dagu, datar saja. Itu maknanya natmis, yaitu sama dengan hilangnya jejak di padang pasir. Kalau ada kafilah lalu, apabila berlalu, dia akan meninggalkan jejak. Nah, jejaknya itu dia ada terbenam ke dalam. Nah, terbenam ke dalam. Nampak jejak-jejak itu. Seperti apa telapak kaki, seperti itu jejak. Kalau dengan kaki langsung tanpa sandal atau sepatu, maka kita akan lihat ada jari yang 5, kemudian yang bahagian belakang agak dalam sedikit. Nah, itu jejak. Tapi kalau datang angin kencang, maka dia akan menghapuskan jejak telapak kaki tersebut. Nah, penghapusan itu, penghilangan jejak itu disebut dengan atoms, natmis. Bagaimana sekarang apabila angin kencang menghapuskan jejak telapak kaki? Datar kembali padang pasir itu. Nah, begitu pula lah datarnya muka manusia kalau Allah sudah merubahnya, menghilangkan apa yang ada di muka. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami putarkan mukanya itu ke belakang. Apa makna putar ke belakang? Yang datar sudahlah datar, kemudian Allah tarik dia ke belakang. Yang belakangnya pula dibawa ke depan. Bermakna kalau ke depan, yang belakang ada rambut-rambut, maka mukanya itu berambut-rambut lah.
seperti itulah dia. Seperti apa kita menengok orang daripada belakang, seperti itulah muka dia. Ini ancaman dari Allah. Susah bagi Allah untuk menetapkan perkara tersebut? Oh tidak, maka Allah menyebutkan di ujung ayat, wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku dan tidak akan mungkin terhalang oleh siapapun, sebab Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Itu tafsir dengan makna hakikat, yaitu dengan makna sebenarnya. Tapi ada pula di antara ulama tafsir membawa makna ini kepada kiasan, kepada majaz, yaitu dengan mengatakan sebenarnya maknanya bukan seperti yang dimaksudkan oleh makna bahasa, tapi sebenarnya adalah ketika Allah menyebut kami rubah wajah mereka, maknanya kami keraskan hati mereka. Itu maknanya. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kalau pendapat yang pertama tadi adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau. Jadi ulama tafsir memiliki dua pendapat. Nah, kita terangkan kedua-duanya supaya kita memahami bahwasanya ayat ini bisa dibawa kepada makna hakikat, yaitu memang wajah itu betul yang didatarkan oleh Allah, atau maknanya kiasan, yaitu Allah mengeraskan hati mereka. Karena ketika disebut wajahnya datar, bermakna dia ini hati yang keras, datar muka lah dia ini. Itu adalah makna yang kiasan. Makna kiasan yaitu makna yang sebenarnya adalah hatinya keras. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami putar dia ke belakang. Maknanya adalah Allah sesatkan dia dari jalan yang benar. Dia menempuh jalan yang benar, dahulu dia menempuh jalan yang benar, yaitu kitab suci ada pada mereka, kemudian mereka tahu kebenaran, tetapi sekarang mereka enggan untuk mempercayai Al-Quran yang telah Allah turunkan, maka Allah palingkan mereka dari jalan yang benar menuju kesesatan, berada dalam kesesatan. Jadi ada dua makna atau dua tafsiran dari perkataan sebelum kami merubah muka mereka lalu membalikkannya ke belakangnya. Ada lagi tafsiran yang ketiga. Nah, tafsiran yang ketiga ini juga kiasan, yaitu menerangkan bahwasanya apabila mereka tidak mau juga menjawab seruan, kemudian mereka mendengki, kemudian mereka memusuhi umat Islam, kemudian mereka berperang dengan umat Islam, maka umat Islam nanti akan memenggal leher mereka, akan membunuh mereka, akan mengalahkan mereka, sehingga berubahlah wajah mereka karena mereka telah dikalahkan, telah ditundukkan. Nah, ada juga yang membawa kepada makna tersebut. Jadi maknanya sangat banyak. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami akan mengutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Kita sudah tahu bahwasanya orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, mereka dahulu pada masa Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa supaya diberikan 1 hari untuk beribadah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, doa Nabi Musa diperkenankan, hari yang dimaksudkan adalah hari Sabtu. Hari Sabtu beribadah saja, tak boleh bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di tepi laut. Pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Kemudian mereka pergi ke tengah laut menangkap ikan, tak dapat ikan. Kalaupun dapat, kecil-kecil. Kemudian mereka kembali ke darat. Itu pada hari Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu tak boleh bekerja, tak boleh menangkap ikan. Pada waktu tak boleh menangkap ikan, ikan-ikan pula datang ke tepi dan besar-besar pula. Nah, ketika itu mereka pun jadi susah hati, yaitu mau menangkap tak boleh ditangkap karena hari ibadat.
tidak ditangkap, oh ini rugi ini. Karena sepanjang hari dalam seminggu tak pernah ada yang seperti ini. Ini peluang. Akhirnya mereka membuat tipu helah, yaitu mereka buat penangkap ikan dari pukat, kemudian mereka letakkan ke dalam air pada hari Jumat, baru mereka angkat pada hari Ahad. Hari Sabtu mereka biarkan. Jadi seakan-akan mereka tak bekerja, tetap ibadat. Tapi dalam hati mereka sudah banyak tidak ikan dalam penangkapnya. Bermakna mereka tetap bekerja karena mereka memikirkan apa yang mereka lakukan itu. Allah Maha tahu mereka telah melanggar pada hari Sabtu. Maka mereka ini digelar dengan Ashabas Sabt. Ashabas Sabt maknanya orang-orang Sabtu. Itu makna bahasanya. Maknanya orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Bagaimana nasib mereka dahulu? Allah kutuk mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Maka dua pula tafsirannya dahulu telah kita terangkan, yaitu betul-betul mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera. Susah bagi Allah untuk mengutuk manusia menjadi kera? Tidak. Menjadi kera 3 hari tak makan tak minum kemudian mati. Jadi jangan pula fahami kera yang ada sekarang ini keturunan yang dikutuk itu. Tidak. Kera yang ada sekarang itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan mereka itu bukan hanya dikutuk menjadi kera, tetapi juga dikutuk menjadi babi, khinzir. Susah bagi Allah untuk mengutuk manusia? Tidak susah bagi Allah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka tidak dikutuk menjadi kera. Tetap badan mereka itu manusia, tetapi perangai mereka saja yang dirubah menjadi kera. Perangai seperti perangai kera. Karaoke. Mengapa perangai mereka seperti kera? Karena mereka tidak berterima kasih. Tengok perangai kera, tidak berterima kasih. Diberi bagaimana? Kalau kera diberi, apakah dia berterima kasih? Dicibirnya kita yang memberi. Begitulah Bani Israel. Diberi oleh Allah manna, salwa, naungan berupa awan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Maka mereka ini disebut kera. Kera pula tidak mau mengikuti perintah kita, kecuali kalau di tangan kita ada tongkat, ada kayu, akan kita pukul baru dia mau. Coba tengok beruk yang diperintah untuk mengambil kelapa. Kalau tidak dihentakkan tali itu atau akan dipukul, dia tak mau, dia naik ke atas. Begitu juga Bani Israel. Tidak diancam dengan ancaman, tidak disiksa dengan siksaan, maka tidak akan mau. Setelah disiksa, barulah mau. Maka jangan menunggu disiksa dulu baru mau. Ini sudah diancam dengan berbagai macam ancaman. Tsunami sudah disunamikan, banjir sudah dibanjirkan, lumpuh ibu kota itu, tak bergerak. Lumpur panas sudah dikeluarkan, hujan batu sudah, ulat bulu sudah, apa lagi? Terlalu banyak untuk disebutkan. Tetapi perangai tak juga berubah, betul-betul karaoke. Dipilih kera, menurut mereka itulah yang oke. Sehingga menjadi simbol pada hari ini. Manusia tidak lagi berperangai seperti manusia, tetapi sudah berperangai seperti kera, seperti monyet. Ini Allah yang menyebut perkataan kera ini Allah. Sehingga ulama tafsir menerangkan mengapa dikutuk menjadi kera, mengapa tidak dikutuk menjadi hewan-hewan yang lain. Sebab itulah dia karakteristik kera, yaitu baru mau apabila diancam.
kita umat Islam jangan sampai mau itu karena diancam, tapi mau itu karena kerelaan, karena kesukaan, suka menjalankan perintah Allah. Au nal'anahum, atau kami mengutuk mereka, melaknat mereka. Kalau disebut kata laknat bermakna dijauhkan dari rahmat. Itu makna laknat. Laknat lawannya rahmat, rahmat lawannya laknat. Atau kami melaknat mereka seperti mana kami melaknat orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, dan adalah ketetapan Allah itu pasti akan berlaku. Setelah Allah menerangkan tentang seruan dan ancaman, Allah pula menerangkan di antara dosa besar yang dilakukan oleh ahlul kitab, khususnya adalah orang-orang Yahudi, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, adalah mereka menyekutukan Allah. Orang-orang Nasrani juga menyekutukan Allah. Karena ayat ini telah disebutkan sebelumnya, minal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi itu. Nah, maka kita katakan mereka adalah juga orang-orang yang menyekutukan Allah dengan mengatakan Nabi Isa memiliki, dengan mengatakan Allah memiliki anak, dan anak Allah dalam kepercayaan orang-orang Yahudi adalah Uzair. Siapa Uzair? Sudah kita terangkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu hamba Allah yang dimatikan selama 100 tahun. Allah matikan selama 100 tahun. Uzair ini jalan di satu kampung, tapi kampung itu sudah rusak binasa. Kemudian Uzair mengatakan, mungkin tak nih kampung ini bisa dimakmurkan kembali. Maka Allah pun mematikan Uzair selama 100 tahun. Dibangunkan kembali, kampung yang tadi rusak binasa sudah menjadi makmur. Nah, kemudian Uzair ini kembali ke keluarganya, ke kampung halamannya. Kemudian diberi oleh Allah keistimewaan, yaitu apabila ada orang yang sakit, disentuh badan orang yang sakit oleh Uzair, sembuh. Maka mereka mengatakan, oh kalau begini nih Uzair ini bukan sembarangan orang ini adalah anak Tuhan. Akhirnya mereka tetapkan Uzair sebagai anak Tuhan. Sama seperti orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen mengatakan, ini Nabi Isa ini bukan sembarang manusia ini, sebab lahir tanpa ayah. Nah, pasti ada Tuhan Bapa yang di langit, di surga. Ini adalah Tuhan anak yang di bumi. Nabi Isa ini menyembuhkan orang sakit sopa, menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Oh, ini bukan manusia biasa ini anak Tuhan. Mudah sekali menetapkan Tuhan. Dalam Al-Quran dibantah, yaitu sesungguhnya Uzair, Nabi Isa adalah manusia biasa, diciptakan dari tanah seperti Nabi Adam. Uzair, Nabi Isa dari tanah, Nabi Adam dari tanah. Kalau Nabi Isa dan Uzair dari tanah, Nabi Adam juga dari tanah, maka sepatutnya yang patut dijadikan Tuhan adalah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tak pula dituhankan, padahal sama-sama diciptakan dari tanah. Jadi penetapan Tuhan itu sembarangan saja. Dan memang ajaran sesat itu adalah sembarangan dalam menetapkan kebenaran. Ada lagi agama orang-orang musyrik, semua jadikan Tuhan. Warna merah, warna merah sudah. Kemudian ada lagi Tuhannya. Ada Tuhan yang buncit badannya, perutnya. Kemudian ada yang perempuan, ada yang berupa anak kecil, ada yang bersayap, dan lain sebagainya. Dewa-dewa, dewi-dewi, banyak sekali Tuhan. Dan ini adalah kepercayaan yang tidak dibangunkan di atas dasar pengetahuan, ikut selera. Sementara dalam perkara akidah tidak boleh manusia yang menetapkannya. Maka di dalam Islam yang berkaitan dengan akidah mesti ditetapkan oleh Allah melalui wahyu, baik itu wahyu dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya.
Isyarat kepada orang-orang Yahudi yang menyekutukan Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Nah, bagi sesiapa yang Allah kehendaki ini menerangkan bahwasanya apabila Allah menghendaki seseorang itu diampuni, diampuni. Ini selain dosa syirik. Umpamanya selain dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dosa durhaka kepada orang tua, apalagi dosa-dosa syirik yang lain. Makan riba, berjudi, ini dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak mengampuni dosa-dosa tersebut. Tetapi apabila Allah tak berkehendak, maka tidak mengampuni. Apabila Allah tidak mengampuni, maka Allah memasukkan ke dalam neraka. Bagaimana kalau orang-orang yang melakukan dosa besar itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya? Allah akan mengampuni. Ini yang dimasukkan apabila mereka tidak segera bertaubat, kemudian mati dalam keadaan masih lagi melakukan dosa besar. Telah melakukan dosa besar tapi belum lagi bertaubat. Maka apabila Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni. Apabila Allah tidak berkehendak demikian, maka dimasuklah dalam neraka. Tetapi dari sekian dosa besar ada satu yang paling besar, yang apabila seseorang itu tidak bertaubat, maka ia tidak akan diampuni, akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Melakukan, di dalam ayat ini perkataan melakukan iftara. Iftara di sini maknanya melakukan perbuatan dengan dusta, dengan bohong, dengan mengada-ngada, tidak dengan keilmuan, tidak dengan pengetahuan. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah melampaui batas, yaitu orang yang tidak sepatutnya melakukan perbuatan yang tercela tersebut, dan sangat tercela, karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Ini pula mencemari keagungan Allah dengan menyekutukan Allah. Dengan demikian maka nampaklah bahwasanya ada di antara manusia yang memilih kesesatan, tidak mau menjawab seruan Allah untuk beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan Allah menyebut mereka itu dalam ayat sebelum ini, Allah menyebut mereka itu adalah musuh umat Islam. Allah menyebut di dalam ayat sebelum ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum, yaitu ayat yang ke-45. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Maka cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Maka apabila Allah menerangkan kepada kita tentang siapa musuh kita yang sebenarnya, sepatutnya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada terhadap mereka. Jangan sampai terperangkap kemudian jatuh ke lembah hina seperti yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terselamat di dunia ini dari perangkap musuh yang menyesatkan kita. Sehingga apabila kita selamat di dunia ini, sehingga mati dalam keadaan beriman, maka selamat pula di akhirat dari azab api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.